Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2022. Penasaran dengan alur ceritanya? Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Cerita pada film ini berfokus pada seorang pria bernama Gabriel Russell yang diceritakan baru saja keluar dari sebuah penjara setelah berpuluh-puluh tahun ditahan atas kasus kejahatan yang dia lakukan. Namun, bukannya tobat, setelah bebas Gabriel malah kembali melakukan aksi kejahatan dengan berniat ingin merampok sebuah mobil lapis baja yang berisi uang di dalamnya. Yang kali ini dia lakukan bersama temannya bernama Marcos dan juga adiknya sendiri yang bernama Wesley Russell. Dan sialnya aksi yang mereka lakukan itu rupanya malah tak berjalan sesuai rencana. Setelah sang adik yang gugup malah menembak jatuh salah seorang penjaga mobil lapis baja tersebut hingga membuatnya koit. Dan atas dasar itulah, FBI langsung bergerak cepat untuk mengambil alih kasus tersebut dengan mengirimkan dua orang terbaiknya yang bernama Agen Solomon dan juga partnernya yang bernama Agen Jordan. Terungkap pekerjaan yang dilakukan Gabriel bersama timnya itu ternyata atas dasar kerjasamanya dengan seorang pria bernama Whitman Rader, seorang penjahat masa lalu yang dijelaskan juga pernah bekerja sama dengan ayahnya Gabriel yang telah pensiun, yang saat ini terlihat kembali memberikan sebuah pekerjaan empuk kepada Gabriel yang langsung menyetujui permintaannya itu. Bank job. Need to hide. You interested? It's good to have you back. Gabriel yang pulang kemudian langsung membagikan hasil rampokannya tersebut kepada Marcos dan juga adiknya. Diperlihatkan Gabriel ini rupanya memiliki hubungan yang tidak akur dengan adiknya dikarenakan adiknya tersebut yang dijelaskan suka menghamburkan uangnya untuk sebuah kesenangan. Berbeda dengan Gabriel yang terlihat lebih memilih untuk menyimpan uangnya tersebut untuk sesuatu yang berguna. Hal itu dia lakukan dikarenakan Gabriel ini dijelaskan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini bekerja di sebuah kafe bernama Dawn. Yang dijelaskan anaknya ini terlihat begitu membenci Gabriel, yang dianggapnya telah menelantarkan dirinya dan juga ibunya hingga meninggal, yang pada saat itu memang dikarenakan posisi Gabriel yang sedang mendekam di penjara. I tell you, and it's better or fucking leave. Dan karena alasan itulah, Gabriel pun berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan mengumpulkan banyak uang meski harus melakukan hal apapun, seperti menginvestasikan sisa uangnya agar bisa membawa anaknya tersebut kembali bersama dirinya. Tak lupa Gabriel juga mulai mengunjungi ayahnya yang saat ini hidup sendirian, yang terlihat sedang sakit-sakitan untuk mengetahui keadaannya. Hal itu sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan adiknya yang memang benar-benar hobi menghamburkan uangnya di sebuah bar, yang mana hal itu sangat berlawanan dengan penghasilan aslinya yang hanyalah seorang montir di sebuah bengkel, tempat di mana Gabriel juga bekerja saat ini. Hingga pada suatu hari Gabriel yang sebelumnya telah mendapat tawaran misi dari Rader pergi menemui sahabatnya si Marcos yang dijelaskan juga telah berkeluarga. Alasan Gabriel menemui Marcos tak lain adalah untuk mengajaknya bergabung untuk misi selanjutnya. Marcos yang membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya itu tentu saja langsung menerima tawaran dari Gabriel itu, yang kini jumlahnya juga begitu besar. Nah, pada saat mereka ngobrol ini, mereka tak sengaja melihat kasus yang telah mereka lakukan sebelumnya yang kini telah menjadi kasus besar hingga ditayangkan di sebuah televisi, yang mana berita itu juga disaksikan langsung oleh Wesley yang berada di sebuah bar, yang kini terlihat mulai panik, mengingat dirinya adalah sang tokoh utama dalam penembakan kasus tersebut. Kepanikan Wesley pun semakin meningkat ketika beberapa preman jalanan datang mengganggu kekasihnya, yang mana hal itu membuat pikiran Wesley semakin kacau hingga membuat sebuah konflik di antara mereka. Rader yang datang berusaha untuk memisahkan mereka, namun sayangnya para preman itu tak mau pergi dan malah mengejek Rader hingga membuatnya marah. Rader pun langsung mengeksekusi para preman tersebut di hadapan Wesley, yang kemudian juga langsung diancam untuk tak membuat keributan di bar kesayangannya itu. And I stopped him listening. Okay, you can have his blood, okay? You see? Huh? This is what happens? Huh? Di sisi lain, Gabriel yang masih bersama dengan Marcos
kemudian mendapat panggilan dari seseorang yang ternyata tak lain adalah Ryder, yang pada saat ini tiba-tiba terlihat akrab dengan Wesley. Melihat keakraban tersebut, Gabriel pun meminta Wesley untuk segera pulang, dan kemudian mengingatkan Ryder agar jangan coba-coba untuk mempengaruhi pikiran adiknya itu. Gabriel yang tak menyukai sifat adiknya yang sembrono itu kemudian mencoba untuk kembali menasehatinya. Namun adiknya yang membangkang itu malah tak terima dan kemudian mengusir Gabriel dari rumahnya. Hey, you big fucking brother. You see, I'm trying to protect you. Lord, help me fuck out of my house. Sementara itu, agen Solomon yang terus mendalami kasus sebelumnya akhirnya mulai mendapatkan sedikit titik terang. Setelah timnya berhasil menemukan sebuah asal-usul alat pelacak yang terdapat pada mobil yang telah digunakan Gabriel pada misi sebelumnya yang telah mereka temukan di hutan, yang mengarah pada suatu bengkel tempat di mana Gabriel dan adiknya bekerja. Tak hanya itu, agen Solomon dan timnya juga mengetahui tentang keterlibatan seorang mantan kriminal bernama Remy yang terhubung pada Gabriel yang pada 2 minggu sebelum insiden perampokan telah mengirim beberapa mobil curian ke bengkel tempat di mana Gabriel bekerja. Atas hal itu, agen Solomon pun memerintahkan beberapa timnya untuk mengawasi bengkel tempat Gabriel bekerja dan juga memotret beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Di sisi lain, Gabriel yang kembali ingin mengunjungi anaknya malah mendapat kabar yang buruk mengenai anaknya itu, yang dijelaskan kini sedang berada di rumah sakit karena telah mendapat tindakan kekerasan dari kekasihnya yang dulu sempat dilihat oleh Gabriel di tempat kerja anaknya yang bernama Eddie. Di sini pun akhirnya diketahui bahwa anaknya tersebut rupanya sedang hamil. Gabriel yang tak terima melihat keadaan anaknya itu bergegas menemui Wesley dan kemudian pergi bersama-sama untuk menemui Eddie yang telah dia ketahui lokasinya itu. Tanpa pikir panjang, Gabriel pun langsung menghajarnya hingga bonyok, sebelum pada akhirnya dia berpisah kembali dengan adiknya itu. Fucker. Come on! Come on, slow down. You know what's funny is for the first time. Sementara di tempat lain, agen Solomon bertemu dengan Remy yang sebelumnya memang telah dia incar. Dan dari pria ini, agen Solomon kembali berhasil mendapatkan sebuah nama yang tak lain adalah Ryder, yang menurutnya kemungkinan terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki oleh Solomon saat ini. Bersamaan dengan itu, Gabriel yang telah selesai menghajar Eddie kembali menemui putrinya, yang kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak anaknya tersebut untuk ikut dengannya dengan membuat sebuah janji temu setelah satu pekerjaan yang dia lakukan nanti akan selesai. Di tempat lain, timnya agen Solomon kembali berhasil menemukan sebuah petunjuk dari hasil pengawasan yang mereka lakukan di tempat kerja Gabriel, dengan menaruh curiga pada Wesley yang mereka lihat punya banyak harta, yang mana hal tersebut jelas tak sesuai dengan statusnya yang hanya sebagai karyawan biasa. Mereka pun kemudian langsung menangkap Wesley yang pada saat itu pulang dari sebuah bar. Wesley yang merasa bingung kemudian langsung diinterogasi oleh kedua agen itu tentang bagaimana dirinya bisa mendapatkan banyak harta hingga hubungan apa yang dia miliki bersama Ryder. Namun Wesley yang menyadari arah pembicaraan tersebut berusaha mengelak dengan meminta kedua agen tersebut untuk memanggilkan pengacaranya. Well, I don't know. You know, it's not a bad idea. Dan setelah berhasil bebas, Wesley langsung menceritakan hal tersebut kepada Gabriel. Wesley yang merasa misi kali ini berbahaya mencoba memberitahukan agar misi tersebut dibatalkan saja. Namun Gabriel yang telah bulat dengan keputusannya itu menyarankan untuk tetap maju pada misinya tersebut. Hingga tak lama berselang, agen Solomon tiba-tiba muncul di tempat kerja mereka. Dengan menampilkan beberapa barang bukti yang dia bawa, agen Solomon secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka bertiga adalah pelaku atas meninggalnya seorang petugas pada perampokan sebelumnya. Tak hanya itu, Solomon rupanya juga mengirim beberapa pasukannya untuk menggeledah kediaman Gabriel dan yang lainnya. Namun, dikarenakan Solomon yang masih tak mempunyai bukti nyata itu untuk mengarah kepada mereka bertiga, akhirnya tak bisa berbuat apa-apa selain mengintimidasi mereka bertiga agar tetap selalu waspada dalam pengawasannya. I mean, somebody put it. What changes this over for me? Hey Wesley, good to see you. Menjelang misi tersebut siap dilakukan, Dawn, anaknya Gabriel, terlihat kini tengah bersiap untuk pergi menuju tempat yang telah dijanjikan oleh ayahnya. Sementara itu, Gabriel yang bersama timnya kembali mengadakan pertemuan dengan Ryder untuk membahas suatu strategi yang akan mereka lakukan nanti saat misi berlangsung. Yang mana pada waktu bersamaan, Solomon dan timnya yang saat ini sedang berkumpul kembali terlihat bingung dan terus mencari cara setelah melihat hasil penyelidikan yang mereka lakukan kepada Gabriel dan timnya tidak membuahkan hasil sama sekali. Are we not the FBI?
Singkat cerita, hari di mana misi yang akan dilakukan Gabriel pun akhirnya tiba. Sebelum bertemu timnya, Gabriel terlebih dahulu berpamitan dengan ayahnya sebagai tanda perpisahan bahwa dia akan pergi jauh setelah melakukan misi tersebut, dan kemudian kembali pergi menemui sang investor untuk menyerahkan sisa saldonya yang dia ganti atas nama seseorang. Di sisi lain, Ryder yang sedang santai tiba-tiba kedatangan tamu misterius yang sedang mencari pembunuh adiknya, yang pada saat itu kita ketahui sedang berkonflik dengan Wesley di bar ini untuk memperebutkan seorang wanita yang mana pada kejadian nyatanya Ryder lah yang telah menghabisinya. Namun gilanya, Ryder ini malah memberitahu orang tersebut bahwa sang pelakunya saat ini berada di suatu tempat yang tak lain adalah tempat di mana Wesley berada saat ini. Orang itu pun kemudian langsung pergi ke tempat yang diberitahukan oleh Ryder itu hingga berhasil mempertemukannya dengan Wesley yang pada saat itu sedang lengah, dan kemudian langsung mengeksekusi Wesley dan juga pasangannya hingga koit. Yang mana kejadian itu sama sekali tak diketahui oleh Gabriel yang saat ini sedang menunggu adiknya itu untuk melakukan misinya. Can't wait for him, man. Ryder yang datang dan mengetahui hal tersebut kemudian menyarankan salah seorang anak buahnya yang bernama Vic untuk bergabung sebagai pengganti dari Wesley, yang menurutnya terlalu lama untuk ditunggu. Tak ada pilihan, Gabriel pun menyetujuinya. Mereka bertiga pun langsung berangkat menuju bank yang mereka incar dan kemudian langsung bergerak cepat untuk merampok bank tersebut. Take out your cell phone. Sleeve the cash, no die packs, Di tengah situasi, Gabriel tiba-tiba menyerahkan sebuah dokumen kepada seorang Sandra yang dia tujukan untuk agen Solomon, yang mana aksinya itu membuat Vic yang melihatnya langsung menaruh curiga hingga menyebabkan ketegangan di antara mereka bertiga. Vic yang merasa ada pengkhianatan kemudian menyandera seorang wanita dengan keadaan topeng terbuka, yang mana hal itu membuat Gabriel marah dan kemudian langsung mengeksekusinya. You're not looking at him. Merasa tak aman, Gabriel pun langsung kabur dengan menggunakan sebuah mobil yang dia curi sambil menggotong Marcos yang rupanya terkena tembakan dari Vic sebelumnya. Namun sayangnya di sini Marcos tak selamat. Gabriel pun tak ada pilihan lain selain membakar mobil tersebut bersama dengan Marcos yang berada di dalamnya, dengan maksud agar keberadaannya tak bisa dilacak oleh siapapun. Gabriel yang rupanya dari dulu telah menyadari Ryder yang merupakan seorang informan dan juga dalang atas hilangnya Wesley, kemudian langsung pergi menemui pria tersebut. Dan tanpa banyak bacot, Gabriel pun langsung mengeksekusi Ryder hingga seketika membuatnya koit, yang mana hal tersebut rupanya telah direncanakan oleh Gabriel dari dulu dengan sengaja membuat dirinya bekerja sama dengan Ryder yang kini telah koit itu. Wait. Di tempat lain, agen Solomon yang datang langsung melakukan penyelidikan atas kasus baru yang terjadi itu, dan kemudian menerima dokumen yang sebelumnya telah dititipkan oleh Gabriel pada salah seorang Sandra. Dan setelah melihat isi dokumen itu, agen Solomon terkejut dikarenakan selama ini ada seorang agen lain yang juga ikut menyelidiki kasusnya dengan melakukan penyamaran, yang mana orang tersebut kini muncul tepat di hadapannya, yang langsung memancing amarah Solomon untuk memberinya pelajaran. Di tempat lain, Gabriel yang pada saat ini berniat ingin menemui putrinya yang telah menunggunya di suatu kafe yang telah mereka janjikan, tiba di suatu market dengan niat untuk membelikan anaknya tersebut sesuatu. Namun sialnya, Gabriel di sini malah bertemu dengan Eddie yang sebelumnya telah dia bikin bonyok. Dengan harapan untuk membalas dendam, Eddie pun langsung mengarahkan senjatanya kepada Gabriel, yang mana atas kejadian itu kini membuat dirinya tak bisa menemui putrinya yang telah lama menunggunya hingga tertidur dan kemudian pergi. Dikarenakan kondisinya saat ini tak bisa bergerak pasca serangan yang dilancarkan oleh Eddie sebelumnya. Hingga beberapa bulan kemudian, Dawn pun kini terlihat telah berada di sebuah pulau. Dengan memperlihatkan kondisi kehamilannya yang sudah semakin tua, nampak seorang misterius ditampilkan sedang menemani Dawn di tempat ini. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.